That is, everything must be changed. Segala sesuatu harus berubah. Dan saya mau buat penekanan bahwa perubahan yang sangat urgen sekarang menyangkut mindset kita. Yang kalau dalam masa susah sulit kita berpikir bahwa ada orang di sekeliling kita akan bisa menolong. Sekarang kita mesti rubah. Everything must be changed. Yaitu lingkungan dan orang di sekeliling juga tidak dapat menolong. Karena semua ada dalam ruang lingkup yang sama. Yaitu penderitaan. Yaitu kesukaran. Jadi kita harus merubah mindset kita. We must change our mindset to hope only to God our Lord. Hanya berharap kepada Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang apa yang dikatakan Nabi Yeremia, ia katakan bahwa celakalah orang yang berharap kepada manusia, yang berharap kepada lengan yang kuat dan berharap kepada kekarnya kaki, atau berharap kepada harta dan kekayaan. Celakalah dan terkutuklah orang itu. Mungkin ini sudah saat harus kebenaran itu terrealisasi dalam kehidupan kita, yaitu we must change our mindset to believe and only have hope to the Lord. Kita mesti rubah cara berpikir kita dalam hal percaya dan punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Nah, sangat menarik yang saya mau sedikit lagi memberikan keterangan mengenai tema besar kita ini, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 years ago in Matthew chapter 3 verse 8. Di dalam Matius pasal 3 ayat 8 yang berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Memang sulit ya, di tengah kesukaran yang digambarkan dalam analogi ini atau dalam gambaran ini, harus menghasilkan buah di tengah kesukaran atau kesulitan. Harus buah yang pertama itu yang disebut dengan pertobatan, yaitu mengubah pola pikir kita untuk bersandar kepada kekuatan, kepada orang di sekitar, kekayaan dan harta kita sendiri. 2000 tahun yang lalu tantangannya jauh lebih rumit dari sekarang. Yang waktu Yesus berkata dalam Matius 3, dan teriakan dari mendahulunya adalah Yohanes, membaptis untuk semua orang bertobat dan menghasilkan buah. Jadi teriakan ini di tengah kesukaran himpitan oleh penjajah Romawi dan himpitan dari kelompok Yudaisme. Dan itu taruhannya nyawa besar-besaran, banyak yang menjadi korban, banyak yang mati bukan karena penyakit. Kalau sekarang karena penyakit, sekarang karena COVID-19. Tapi substansinya sama, yaitu tantangan, himpitan. Diminta supaya menghasilkan buah. Nah, tema besar kita, everything must be changed, itu sebuah tema yang sebenarnya mau mengatakan harus menghasilkan buah seperti ilustrasi ini. Ketika tidak ada buah, mesti menghasilkan buah. Ketika tidak bisa bertobat, harus menghasilkan pertobatan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di suasana yang sekarang melanda kita, semua orang susah.
Semua orang ada dalam kepicikan. Semua orang ada dalam keadaan stres berat. Semua orang ada di dalam keadaan yang tidak, hampir-hampir tidak dapat melihat jalan keluar. Karena kesusahan yang berat. Tapi ayat Matius pasal 3 ayat 8 kembali didengungkan di tengah keadaan yang rumit seperti 2000 tahun yang lalu, di mana susahnya karena dihimpit oleh penjajah dan nyawa jadi taruhan, banyak jadi korban karena dibunuh, disiksa oleh penjajah Romawi dan oleh kelompok Yudaisme, dan sekarang oleh virus corona dilanjutkan lagi dengan kesulitan ekonomi dan macam-macam, orang stres sana sini. Ada yang meninggal karena virus corona, tapi ada yang meninggal karena stres, susah, putus asa dan lain-lain. Ada yang meninggal karena tidak dapat perawatan yang baik dari rumah sakit dan lain-lain, atau mendapatkan obat yang terjangkau. Seperti sekarang banyak kesulitannya. Nah, di tengah keadaan ini terdengar kembali bacaan ini, therefore bear fruits worthy of repentance. Karena itu hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, ketika kita menghasilkan buah pertobatan itu artinya apa? Artinya mindset kita mengalami perubahan dari kehidupan berpikir, bertindak, bersikap di dalam dosa, berubah menjadi bersikap, bertindak di dalam kebenaran. Meskipun susah dan sulit, meskipun ada dalam tekanan yang berat seperti sekarang. Anda bisa bayangkan sekarang orang mau keluar kerja takut, orang mau pergi berdagang takut, orang mau pergi ke sekolah takut, guru mau pergi mengajar di sekolah takut, pegawai-pegawai banyak yang tinggal kerja dari rumah, banyak yang diberhentikan dari pekerjaan, toko-toko income-nya menurun, bahkan tidak ada income. Di mana-mana orang berteriak. Tetapi sebagai anak Tuhan, di tengah situasi 2000 tahun yang lalu yang rumit seperti itu, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang harus berbuah. Juga ditegaskan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan ternyata yang dikehendaki itu adalah menghasilkan buah pertobatan yang berlimpah-limpah dari dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti berubah dari putus asa, putus pengharapan, merasa tidak ada jalan keluar. Kita mesti berubah dari sana bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan adalah Allah yang peduli kita. Tuhan adalah Gembala Agung yang pertolongannya tidak pernah terlambat, yang membawa kita ke air tenang dan rumput yang hijau, dan membaringkan kita di atas bentangan rumput hijau yang segar untuk kita mengalami kepuasan meskipun situasi seperti ini sangat buruk. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kesulitan ini dan kesukaran ini, saya mau mengantar kita untuk melihat seorang tokoh yang semua kita kenal, yaitu Ayub yang saleh dan jujur. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa ini sebuah potret yang ditinggalkan oleh Tuhan Allah di dalam Alkitab bagi kita, bagaimana menghadapi kesukaran, bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana menghadapi tantangan hidup, bagaimana menghadapi pressure yang kuat, bagaimana menghadapi penyakit, bagaimana menghadapi serangan virus yang mematikan dengan segala macam bentuknya. Seorang Ayub yang disebut Job blameless and upright. Ayub adalah seorang yang tidak
bernoda atau saleh dan jujur. Mari kita mulai dengan ayat 1 dari pasal 1 untuk kita kenal sebenarnya seorang jujur dan saleh ini orang semacam apa. Kebiasaan manusia di sekeliling kita lebih banyak didapatkan orang saleh, orang jujur. Pada umumnya orang ukur, orang lihat sebagai orang-orang kelas bawah. Karena miskin, karena susah, jadi mereka mesti hidup saleh, mereka mesti hidup kudus dan hidup jujur. Tapi mari kami lihat bacaan ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, bacaan ini saya mau coba sedikit mengingatkan kita semua. Memang sulit mendapatkan orang kaya yang hidup saleh dan orang jujur. Sulit. Maka itu Tuhan Yesus bilang, sulit sekali bagi orang kaya itu masuk kerajaan surga. Lebih mudah dan very easy bagi seekor unta itu masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke kerajaan surga. Itu berarti sangat jumlah untuk orang kaya disebut saleh dan jujur itu sangat minim. Tapi Alkitab memberikan kita keterangan tentang seorang. Dia sudah kaya, dia sudah punya segala sesuatu, tapi dia saleh, dia jujur, dia takut Allah. Dia punya harta kekayaan, dia punya omset yang cukup besar, dia punya harta kekayaan yang cukup besar, dia punya budak yang cukup banyak, dia punya kambing domba yang cukup banyak, harta emas yang cukup banyak, sehingga digelar sebagai orang terkaya di sebelah timur pada waktu itu. Sekali lagi saya katakan kepada kita bahwa pada umumnya sulit orang kaya hidup saleh dan hidup jujur dan takut Tuhan. Mereka lebih bersandar kepada harta mereka. Mereka lebih bergantung kepada kekayaan mereka, lebih menghormati, menjaga kekayaan dan harta mereka, lebih mempedulikan kekayaan dan harta mereka. Dan mereka kurang peduli hal rohani mereka. Sehingga kita lihat lebih banyak orang kaya hidup hedoisme. Sehingga kita lihat the rich man, many around us, they live in hedonism style. Banyak orang kaya di sekeliling kita lebih suka hidup berfoya-foya. Malah kalau bicara tentang Tuhan, mereka kurang serius mendengarnya. Sebab mereka punya Tuhan adalah harta, mereka punya Tuhan adalah kekayaan mereka, duit mereka, emas mereka, aset mereka. Tetapi ada seorang yang berbeda yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Dia sudah saleh, dia jujur, dia takut Tuhan Allah, dia menjauhi diri dari kejahatan. Beda dengan sekarang, kalau orang berduit, orang punya segala, bukan menjauhi diri dari kejahatan, tapi justru membawa dirinya ke dalam berbagai macam perbuatan kotor dan najis, perbuatan-perbuatan tidak manusiawi, menindas yang tak berdaya,
harta menjadi sandarannya, kekayaan menjadi sandarannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sedikit saya angkat ini ke permukaan untuk kita bisa lihat bahwa karena kekayaan dan harta tidak menolong sampai pada akhir perjalanan kehidupan, sampai kepada ujung perjalanan kita. Mari kita belajar apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia seorang kaya, takut Tuhan, hormat Tuhan. Lalu biasanya orang selalu berkata bahwa karena kami kaya, kalau penyakit datang, kami punya kekayaan bisa menolong kami untuk ke dokter, ke rumah sakit, ke internis dan lain-lain. Karena kamu tidak memiliki sesuatu, kamu mudah mati, mudah jadi korban karena memang tidak ada uang untuk ke dokter, ke rumah sakit dan lain-lain. Tapi sekarang dengan COVID-19 ini, orang kaya pun tidak bertahan. Berapa banyak orang kaya pemilik daripada pabrik oksigen yang hari-hari memiliki oksigen ternyata mati kekurangan oksigen 2 minggu yang lalu. Di saat semua orang perlu oksigen kurang, dia bikin oksigen dari pabriknya dan berikan kemana-mana, tapi dia sendiri mati kekurangan oksigen. Di sini kita lihat bahwa kekayaan tidak bisa tolong. Tapi banyak orang sudah terbagi dan diracuni dengan berpikir kekayaan adalah Allah dan harta adalah Tuhan mereka, materi adalah tempat sandaran mereka. Nah, saya mau kasih tahu, selama kita memiliki pikiran seperti itu, kita sedang mengalami satu kegagalan dalam kehidupan Kristiani kita. Kalau saudara adalah orang Kristen yang kaya atau punya duit atau punya harta. Sebab ketika Tuhan mengizinkan musibah bencana seperti sekarang, dia tidak pilih orang kaya, dia tidak pilih orang miskin. Dia tidak pilih tuan, dia tidak pilih budak, dia tidak pilih pesuruh, dia tidak pilih pegawai tinggi, dia tidak pilih elit, dia tidak pilih grassroots. Dia menimpa seluruhnya ketika Tuhan mengizinkannya. Nah, ketika kita tidak memiliki satu dasar yang kuat, landasan iman yang kuat, maka kita akan menjadi orang yang binasa dalam kekayaan dan harta kita. Karena itu, mari belajar kepada Ayub yang kaya, but he blameless and upright. Dia kaya, tapi dia saleh, jujur, and fear God, dan takut akan Allah. Selanjutnya bacaan ini saya lanjut dengan ayat yang ke-13. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang suluk, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya satu aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lalu yang berikut, ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya,
dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, pada hari ini, dalam kebaktian sore ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dengar di rumah, mari kita lihat bahwa bencana akan menimpa tidak pilih orang. Ketika Tuhan mengizinkan, seperti pada ribuan tahun yang lalu Tuhan mengizinkan sebuah bencana menimpa Ayub. Ketika Dia mengizinkan, semua orang bisa didera dengan kesukaran, semua orang bisa didera dengan bencana, semua orang bisa didera dengan kesulitan, semua orang bisa didera dengan pressure yang berat, seperti yang terjadi yang baru kita baca. Anda bayangkan, dia punya livestock, dia punya hewan-hewan, dia punya ladang-ladang, dia punya budak-budak, dan yang terakhir 7 anak laki-lakinya dan 3 anak perempuannya, semua habis lenyap. Kesukaran yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa. Dan Ayub ada dalam masa paceklik yang sangat mengerikan. Tetapi Ayub pasal 1 tadi kita baca, ayat 1 sampai ayat yang keempat itu mengatakan kepada kita bahwa ia seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut Tuhan, seorang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Itu akan beda dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan yang diizinkan Tuhan. Kalau orang bersandar kepada kekayaan dan hartanya sebagai Tuhannya, ketika datang bencana yang terjadi putus asa, kecewa, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, dan bisa saja orang bunuh diri, bisa saja orang minum racun, bisa saja orang bertindak yang tidak manusiawi, bisa saja orang berbuat yang brutal, bisa saja orang merampok, orang membunuh seperti yang kita nonton di televisi, hanya keperluan makan sehari atau seminggu. Ayah jadi korban, ibu jadi korban.